Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi terkait problematika dan evaluasi implementasi UBD atau Understanding by Design. Nah, pada topik ini kami melanjutkan terkait pembahasan dari topik sebelumnya, yaitu penerapan pembelajaran UBD. Nah, di topik kali ini kami akan menjelaskan terkait problematikanya dan evaluasi implementasi UBD dari mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Oke, bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan terkait problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai stakeholder. Nah, stakeholder merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau perhatian dalam suatu organisasi atau perusahaan. Merupakan mereka dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik, dan tujuan organisasi tersebut. Stakeholder dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi. Nah, kita bisa tahu memahami peran dan pentingnya sebagai stakeholder dalam pendidikan penting untuk membangun kerjasama, mendukung kemajuan siswa, dan meningkatkan efektivitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini masih sebagai stakeholder, di sini dijelaskan lagi terkait peran stakeholder terkait UBD atau Understanding by Design. Pertama, ada menentukan tujuan pembelajaran. Nah, di sini pentingnya kita sebelum memulai pembelajaran menentukan bagaimana proses pembelajaran, kemudian mengidentifikasi kebutuhan siswa. Nah, setelah tujuan pembelajaran ditentukan, kita harus identifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian menyediakan sumber daya seperti buku cetak, penggunaan teknologi, dan juga keuangan yang pastinya. Nah, di sini penting ya, karena buku itu sebagai bahan evaluasi guru menilai siswanya. Kemudian memberikan dukungan kepada siswa dan guru. Nah, di sini pentingnya motivasi untuk apa? Untuk siswa lebih semangat mengajar dan juga guru semangat mengajar kepada para siswanya. Kemudian di sini ada mengevaluasi efektivitas desain pembelajaran UBD. Ketika semua hal telah dijalankan, maka langkah terakhir adalah mengevaluasi ke efektivitasan desain pembelajaran UBD ini atau Understanding by Design. Nah, mungkin di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini adalah problematika dan evaluasi implementasi UBD. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa terdapat peran dari UBD. Di sini terkait dengan topik utama dari topik 7 ini adalah untuk membahas problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai stakeholder ya yang awal ini. Jadi yang pertama di lingkungan Kemendikbudristek ya. Di sini terdapat problematika. Terdapat 8 problematika. Yang pertama itu adalah penetapan kurikulum yang selalu berubah-ubah, di mana ini bukan rahasia lagi, pasti kita semua tahu bahwa kurikulum itu memang berubah-ubah tiap tahunnya. Lalu yang kedua itu ada perbedaan antara implementasi penerapan UBD dengan desain sebelumnya. Ini dikarenakan penerapan UBD itu merupakan desain mundur yang berbeda dengan desain pembelajaran yang lalu, yang maksudnya adalah yang lampau, di mana tujuan pembelajaran itu biasanya di akhir, tapi di UBD tujuan pembelajaran itu di awal. Lalu yang ketiga problematikanya itu adalah pengembangan kompetensi guru dalam implementasi pembelajaran menggunakan konsep UBD. Hal ini dapat dilihat juga pengembangan kompetensi guru itu bahkan di jurnal saja ketika mencari topik mengenai UBD itu jarang sekali terdapat kajian dan penerapannya. Lalu keempat, ada perbedaan perspektif dan prioritas antar stakeholder dalam menentukan hasil belajar yang diinginkan. Dan yang kelima, ada kurangnya keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder ya. Karena stakeholder yang bukan hanya guru saja, tetapi seluruh perangkat yang juga berkaitan dengan sekolah itu pasti tidak semuanya tahu mengenai UBD. Jadi keterlibatan dan partisipasi aktifnya itu pun itu menjadi problem, masih kurang. Lalu yang keenam, problemnya adalah terbatasnya pemahaman dan keterampilan guru dalam mengimplementasikan UBD. Dan yang ketujuh, kesulitan dalam mengintegrasikan masukan dari berbagai stakeholder
ke dalam rancangan kurikulum yang koheren. Yang kedelapan, ada tantangan dalam memastikan keselarasan antara hasil belajar, bukti pencapaian, dan pengalaman belajar yang dirancang. Ini merupakan hal yang sangat sulit, karena hasil belajar, bukti pencapaian, dan pengalaman belajar itu tidak selamanya, tidak seterusnya itu sesuai dengan keinginan apa yang ada pada modul ataupun pada asesmen guru tersebut. Perlu adanya ikatan antara guru dan siswa untuk mencapai bukti belajar, bukti pencapaian, dan pengalaman belajar yang baik. Adapun dari problematika yang ke-8 ini, di sini terdapat solusinya. Solusi yang pertama itu adalah membentuk tim pengembang kurikulum untuk menjembatani perbedaan perspektif, di mana perwakilan dari stakeholder ini bisa seperti guru, akademisi, praktisi, orang tua, dan perwakilan industri untuk menjembatani perbedaan dari perspektif. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan seluruh stakeholder dengan konsep dan prinsip understanding by design. Lalu yang ketiga itu menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi guru untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan penerapan UBD. Pelatihan tersebut bisa secara perorangan ataupun secara dari lembaga pelatihannya, yang juga di dalamnya terdapat ahli kurikulum mengenai UBD tersebut. Lalu ada solusi yang keempat, yaitu mengembangkan mekanisme yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis masukan dari berbagai stakeholder. Yang kelima, ada membentuk tim peninjau atau review team, di mana review team ini bertugas untuk memastikan keselarasan antara hasil belajar, bukti pencapaian, dan pengalaman belajar dalam rancangan kurikulum. Jadi apa yang dikerjakan guru, apa yang dikerjakan stakeholder itu perlu ditinjau sehingga memastikan keselarasan antara hasil belajar, bukti pencapaian siswa tersebut. Lalu ada solusi yang keenam di sini adalah melakukan uji coba terbatas atau pilot project, di mana pilot project ini terhadap kurikulum yang dikembangkan dengan melibatkan sekolah-sekolah percontohan, karena sekolah-sekolah percontohan ini sudah dianggap dalam Kementerian Pendidikan itu sudah menerapkan kurikulum yang baik. Jadi uji coba terbatas itu dilakukan terlebih dahulu di sekolah percontohan. Selanjutnya bisa merambah kepada sekolah yang non percontohan yang nantinya bisa berkembang sekolah tersebut. Lalu solusi yang ketujuh yaitu menyediakan platform atau saluran komunikasi yang efektif untuk memfasilitasi umpan balik dan masukan dari stakeholder selama proses implementasi kurikulum, di mana platform dan saluran komunikasi ini dikarenakan di zaman teknologi saat ini diperlukan untuk memfasilitasi umpan balik atau feedback ya dari stakeholder, baik dari sekolah yang satu maupun sekolah lain untuk implementasi kurikulum. Baik, setelah tadi problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai stakeholder di lingkungan di Kemendikbudristek, maka selanjutnya di sini adalah di lingkungan Dinas Pendidikan. Jadi terdapat 5 problematika di Dinas Pendidikan ini terkait UBD stakeholder ini. Yang pertama itu kurangnya pemahaman dan komitmen dari stakeholder seperti kepala sekolah, guru, dan orang tua tentang konsep dan manfaat UBD. Bahkan jangankan orang tua, bahkan guru saja itu tidak semuanya itu menerapkan konsep UBD itu di kelasnya, apalagi orang tua gitu. Jadi problematika yang pertama seperti itu. Adapun yang kedua di sini resistensi terhadap perubahan kurikulum dari guru-guru yang sudah terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional. Di sini UBD itu pasti metode pembelajarannya itu tidak tradisional, menggunakan contoh problem based learning atau project based learning. Sehingga guru-guru yang masih menggunakan metode pembelajaran tradisional kayak ceramah itu, maka perlu adanya penyesuaian. Adapun problem yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga ahli, dan pelatihan untuk mendukung implementasi UBD di sekolah-sekolah. Yang keempat, ada kesulitan dalam mengkoordinasikan dan menyatukan berbagai kepentingan stakeholder dalam proses pengembangan kurikulum. Yang kelima, tantangan dalam memastikan konsistensi dan kualitas implementasi UBD di sekolah-sekolah yang berbeda. Artinya bukan hanya menerapkan, tetapi konsistensi dan kualitas implementasi tersebut yang merupakan hal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut.
Adapun dari kelima problem ini terdapat 7 solusi untuk mengatasi problem tersebut. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada seluruh stakeholder seperti kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat tentang konsep, prinsip, dan manfaat pendekatan UBD. Yang kedua adalah memberikan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan ya secara terus-menerus kepada guru untuk mengimplementasikan UBD dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, solusinya adalah mengalokasikan anggaran yang memadai dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi atau lembaga pelatihan untuk mengadakan pelatihan bagi guru dan staf sekolah. Yang keempat, yaitu membentuk tim pengembang kurikulum untuk memastikan keterlibatan dan masukan dari semua pihak. Keterlibatan tersebut tentunya dari semua stakeholder, dari siswa juga bisa, sehingga masukan tersebut dapat diterima oleh sekolah dan menjadi bahan evaluasi untuk sekolah. Lalu yang kelima, solusinya itu adalah menyusun panduan implementasi dan indikator kinerja yang jelas untuk memastikan konsistensi dan kualitas penerapan UBD di sekolah-sekolah. Yang keenam, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi UBD di sekolah-sekolah. Terdapat monitoring ini artinya dalam penerapan UBD itu atau pengimplementasiannya perlu ada monitoring atau pengawasan apakah penerapan implementasi UBD itu sudah sesuai ataupun belum. Dan yang ketujuh di sini adalah memfasilitasi pertukaran informasi dan praktik terbaik atau best practice antara sekolah melalui forum diskusi atau lokakarya untuk meningkatkan kualitas implementasi. Hal ini berkaitan dengan kolaborasi yang merupakan salah satu skill yang patut semua guru itu adakan pada abad ke-21 ini. Jadi perlu adanya kolaborasi berupa forum diskusi antara satu sekolah dengan sekolah lain untuk meningkatkan kualitas implementasi UBD. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Yudo di sini akan menjelaskan problematika dan solusi sebagai stakeholder bagi komite sekolah. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, Raihan Syah. Kita di sini mengambil problematika itu ada 5 poin dan solusi itu ada 7. Nah, problematika pada komite sekolah itu dapat kurangnya pemahaman terhadap anggota komite sekolah tentang konsep dan prinsip UBD itu sendiri. Selanjutnya ada kesulitan dalam mengkoordinasi masukan dan kepentingan dari berbagai pihak, keterbatasan sumber daya seperti waktu dan dana, kurangnya keterwakilan sebagai kelompok stakeholder, dan tantangan dalam memastikan implementasi kurikulum yang efektif dan konsisten di seluruh tingkat kelas. Nah, solusinya apa sih untuk komite sekolah? Nah, solusi yang kami akan sebutkan di sini ada mengadakan pelatihan atau workshop bagi anggota komite. Nah, selanjutnya ada membentuk kelompok kerja atau subkomite yang terdiri dari perwakilan orang tua. Nah, yang ketiga itu ada mengajukan proposal atau mencari sumber dana dari pemerintah atau pengembangan kurikulum. Nah, yang keempat itu memperluas keanggotaan komite sekolah. Yang kelima, bekerjasama dengan tim pengembang kurikulum untuk memberikan masukan dan memastikan bahwa hasil belajar selaras dengan kebutuhan harapan dari stakeholder tersebut. Nah, selanjutnya memantau dan mengevaluasi implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, kita mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua, guru, dan masyarakat untuk membahas kemajuan dari implementasi kurikulum itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah yang paling penting nih, yaitu bagi orang tua atau wali siswa. Nah, seperti sebelumnya ada 5 poin problematika dan 7 poin solusi. Problematikanya ini seperti sama, kurangnya pemahaman tentang konsep UBD itu sendiri, kesulitan dalam memberikan masukan yang relevan dan konstruktif, di mana tantangan dalam menyeimbangkan keterlibatan dalam pengembangan kurikulum ini menjadi tanggung jawab lain sebagai orang tua. Nah, yang keempat, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Nah, yang terakhir itu ada kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi implementasi kurikulum di tingkat kelas dan sekolah. Nah, solusi yang kami berikan itu, pertama, sekolah mengadakan sesi informasi atau lokakarya bagi orang tua untuk menjelaskan konsep understanding by design yang digunakan oleh para pendidik. Nah, yang kedua, membentuk kelompok kerja atau komite yang terdiri dari perwakilan orang tua, sehingga masukannya itu lebih bermakna. Nah, yang ketiga, mengadakan pertemuan atau forum diskusi secara rutin atau online. Nah, yang keempat,
sehingga membangun saluran komunikasi yang efektif antara orang tua dan pihak sekolah. Nah, yang kelima, mengundang perwakilan orang tua, yaitu untuk mengamati implementasi kurikulum di kelas tersebut, menyediakan pelatihan atau panduan bagi orang tua tentang cara mendukung pembelajaran anak di rumah yang secara dengan kurikulum di sekolah itu, yaitu menggunakan understanding by design. Nah, terakhir, diharapkan bahwa orang tua dapat mengapresiasi dan menghargai pengembangan anak sehingga proses pengembangan kurikulum ini dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua itu ada problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai guru. Nah, yang kita tahu guru merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Jadi di sini menurut Mawardi, guru merupakan seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi peran guru itu secara umum meliputi perencanaan pembelajaran, pengajaran, penilaian, dan pembimbingan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, next. Nah, di sini yaitu ada peran guru dalam UBD. Nah, yang pertama itu ada merancang pembelajaran. Nah, di sini guru merancang unit pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip UBD. Nah, di mana guru itu memulai dengan merencanakan aktivitas pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, serta memilih materi dan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar kurikulum. Nah, yang kedua itu ada mengembangkan pertanyaan esensial. Nah, di sini guru bertanggung jawab untuk merumuskan pertanyaan esensial yang mendorong pemikiran kritis dan refleksi dalam pembelajaran. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membantu siswa dalam menggali pemahaman yang lebih dalam tentang materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu ada memfasilitasi pembelajaran. Nah, di mana guru memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi proses pembelajaran siswanya. Nah, guru ini menciptakan lingkungan kelas yang mendukung eksplorasi, diskusi, dan kolaborasi antar siswa. Nah, di sini juga guru membimbing siswa dalam memecahkan masalah, mengembangkan keterampilan kritis, dan membuat hubungan antar konsep-konsep yang sudah dipelajari. Nah, selanjutnya yang keempat ada memberikan umpan balik. Nah, di mana guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa selama proses pembelajaran guna untuk membantu mereka dalam memperbaiki pemahaman yang sudah didapat. Nah, jadi umpan balik ini dapat berupa evaluasi formatif, diskusi reflektif, dan penilaian peers. Nah, yang kelima yaitu ada menilai pemahaman. Nah, guru menilai pemahaman siswa berdasarkan kriteria yang jelas dan terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya itu guru menggunakan berbagai bentuk penilaian, nah termasuk yaitu ada proyek, tugas tertulis, presentasi, dan penilaian kinerja guna untuk mengukur kemajuan siswa dalam mencapai pemahaman yang mendalam. Nah, yang terakhir yaitu merefleksikan dan memperbaiki praktik pengajaran. Nah, di sini guru secara terus-menerus, secara kontinu, yaitu merefleksikan praktik pengajaran, serta mengevaluasi efektivitas desain pembelajaran UBD, dan membuat perbaikan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Iya, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai guru. Nah, di sini ada problematika dan solusinya. Nah, problematika sebagai guru itu yang pertama adalah kurangnya pemahaman konsep UBD itu sendiri bagi guru. Lalu yang kedua ada kesulitan dalam merancang hasil belajar, yang dimana
kesulitan merancang hasil belajar yang diinginkan, bukti pencapaian, dan pengalaman belajar yang selaras. Lalu yang ketiga ada tantangan dalam mengintegrasikan UBD dengan kurikulum yang sudah ada. Lalu ada beban kerja yang meningkat dalam merancang UBD itu sendiri. Terus metode pengajaran tradisional yang sudah terbiasa digunakan, yaitu masih berpusat pada guru. Lalu ada kurangnya dukungan sekolah dan pemerintah. Lalu solusinya seperti apa? Nah, di sini kita sudah menyimpulkan solusinya dari problem tersebut. Yang pertama ada mengikuti pelatihan atau workshop terkait dengan tentang UBD itu sendiri bagi para guru. Lalu ada kita juga bisa berkolaborasi dengan guru lain dan membentuk komunitas pembelajaran profesional. Lalu yang ketiga minta bimbingan dan arahan dari ahli kurikulum atau mentor terkait dengan UBD itu sendiri. Lalu memulai dengan menerapkan UBD secara bertahap dan mengimplikasikannya di kelas secara bertahap. Lalu ada memanfaatkan sumber daya online untuk pencarian sumber lain selain buku teks dan bisa dicari lewat internet. Lalu yang terakhir ada melibatkan orang tua dan siswa dalam proses pengembangan kurikulum guna untuk memberikan masukan dan evaluasi yang lebih bermakna. Lalu ada problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai siswa. Siswa adalah salah satu komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar, di mana dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa akan menjadi faktor penentu sehingga dapat mengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Siswa memegang peran paling penting dalam dunia pendidikan dan untuk berjalannya sistem belajar mengajar. Siswa adalah orang yang datang ke sekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih. Saya Dapi. Di sini saya akan menjelaskan terkait peran siswa dalam evaluasi pengimplementasian UBD sebagai siswa. Gitu. Di sini tuh ada 7. Yang pertama adalah penggali pemahaman. Siswa ini tuh diarahkan untuk menggali pemahaman secara aktif gitu. Nah, mereka itu diajak untuk mengajukan pertanyaan, merenungi materi, dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan esensial yang diajukan dalam pembelajaran. Terus yang kedua ada berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Gitu. Nah, mereka ini terlibat dalam seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau aktivitas pembelajaran lainnya untuk merangsang pemikiran kritis dan reflektif. Nah, yang ketiga ada menggunakan strategi pembelajaran. Nah, siswa ini diajarkan untuk menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang efektif untuk memahami materi pembelajaran. Nah, mereka belajar bagaimana menyusun hipotesis, menganalisis data, dan membuat kesimpulan, serta menyusun konsep-konsep yang mereka pelajari gitu dan direncanakan. Terus juga ada mengerjakan proyek. Nah, siswa ini seringkali diminta untuk merencanakan dan mengerjakan proyek yang mendalam sebagai sebagian dari pembelajaran. Nah, proyek-proyek ini tuh memungkinkan siswa untuk menggabungkan pengetahuan dan keterampilan mereka yang dipelajari dalam konteks situasi nyata atau simulasi. Terus juga ada merefleksikan pembelajaran. Nah, siswa ini tuh didorong untuk merefleksikan pemahaman mereka secara teratur. Mereka itu diminta untuk menafsirkan bagaimana mereka belajar, apa yang mereka pelajari, dan bagaimana konsep-konsep tersebut berhubungan dengan pengalaman pribadi mereka atau dunia di sekitar mereka. Terus juga ada yang keenam, yaitu bekerja mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini siswa itu bertanggung jawab atas kemajuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Mereka ini diberi umpan balik tentang kemajuan mereka yang didorong untuk mengidentifikasi area-area di mana mereka tuh perlu meningkatkan pemahaman mereka sendiri. Terus juga ada yang ketujuh, itu ada menilai pemahaman sendiri. Nah, ini tuh siswa terlibat dalam proses penilaian diri di mana mereka mengevaluasi pemahaman mereka sendiri terhadap materi pembelajaran yang telah diajarkan. Ini membantu mereka untuk mengembangkan kesadaran diri tentang
kekuatan dan kelemahan mereka dalam proses pembelajaran. Mungkin next selanjutnya ada terkait problematika yang sering kita temui di kelas dan ada juga solusinya. Nah, di sini tuh ada 5 problemnya. Yang pertama itu kesulitan dalam memahami tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan dalam kurikulum berbasis UBD ini. Nah, yang kedua ada kurangnya keterampilan belajar mandiri dan pengelolaan waktu yang diperlukan untuk terlibat secara aktif dalam pengalaman belajar yang dirancang. Terus ada yang ketiga yaitu tentang dalam mengekspresikan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk bukti pencapaian yang telah ditetapkan oleh guru. Terus juga ada resistensi terhadap perubahan gaya belajar yang lebih aktif dan terpusat pada siswa. Terus adanya kekurangan motivasi nih yang biasanya terjadi di kelas dan minat dalam mengikuti pendekatan pembelajaran yang baru. Nah, ada juga solusinya. Di sini tuh ada 6 atau mungkin 7. Nah, yang pertama itu ada guru secara jelas mengkomunikasikan tujuan pembelajaran hasil belajar yang diharapkan dan pentingnya membangun pemahaman yang mendalam sejak awal. Terus yang kedua, adanya memberikan pelatihan dan bimbingan kepada siswa tentang keterampilan belajar mandiri seperti pengelolaan waktu, strategi belajar yang efektif, dan penggunaan sumber daya belajar. Terus yang ketiga itu ada menyediakan berbagai pilihan dan modalitas untuk siswa mengekspresikan pemahaman mereka seperti proyek, presentasi, portofolio, ataupun bentuk lainnya yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, yang keempat ada melibatkan siswa dalam proses perencanaan dan pengembangan belajar sehingga mereka merasa lebih memiliki tanggung jawab dan kepemilikan atas proses pembelajaran mereka sendiri. Terus menciptakan lingkungan belajar yang menarik, interaktif, relevan, dan dengan minat serta konteks kehidupan siswa gitu. Kayak sesuai dengan lingkungannya lah ya. Terus juga ada memberikan umpan balik yang konstruktif dan dukungan kepada siswa selama proses pembelajaran untuk membantu mereka mengatasi tantangan dan mempertahankan motivasi mereka. Terus juga ada menghargai dan merayakan pencapaian serta kemajuan siswa dalam membangun pemahaman yang mendalam. Mungkin itu dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan atau memaparkan materi dari awal. Sedikit disimpulkan, tadi kita telah membahas terkait problematika dan evaluasi implementasi UBD. Nah, dari awal kami telah menjelaskan terkait sebagai stakeholder, kemudian peran stakeholder terkait UBD, kemudian telah dijelaskan juga apa sih problematika dan solusinya. Nah, yang tadi telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dan juga bahkan tadi dijelaskan nih terkait problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai guru, setelah sebelumnya sebagai stakeholder dijelaskan juga sebagai gurunya. Nah, tadi sudah cukup jelas ya dipaparkan oleh rekan saya. Kemudian dikaitkan juga terkait peran guru terkait UBD-nya sebagai guru. Kemudian di terakhir ada juga UBD sebagai siswa. Nah, di sini UBD cukup jelas menjelaskan keterkaitan antara guru, siswa, dan yang lainnya. Bahkan di akhir telah dijelaskan tadi oleh rekan saya Davi, ada beberapa problem dan ada beberapa solusi terkait kesulitan dalam memahami tujuan pembelajaran, kemudian dengan solusinya guru secara jelas mengkonsumsikan tujuan pembelajaran. Nah, itu merupakan poin penting atau poin-poin yang kami paparkan pada kesempatan kali ini perihal pembahasan terkait problematika dan evaluasi implementasi UBD. Nah, mungkin cukup sekian dari apa yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.